Oke teman-teman, kita lihat yang sudah ditanam yang lain ya. Bahwa saya nyatakan ada bibit yang besar, ini jaluran kita. Nah ini, tadi yang saya review satu pokok aja ya ini. Ini jaraknya 8 meter ya teman. Dari sana ke sini. Maaf teman-teman, ini mau saya tunjukkan ya janji saya tadi, ini motor saya. Kalau ini perkebunan, ini perkebunan plasma. Nah ini orang yang bermodal ya teman. Digunakan seperti ini medianya. Ini kalau daerah rawa ya, ini bibitnya itu sebenarnya sudah itu umuran kisaran lebih dari 2 tahun itu teman. Itu sampai 3, bahkan sudah mendekati panen sebenarnya ya. Itu masih ditanam. Memang bibit ini tidak ngaruh. Kita akan membahas sawit yang lanjut. Saya janjikan tadi saya mau ke ladang yang satu ya, ini ladang saya. Alhamdulillah sudah ada pondoknya. Nah ini sudah saya panen teman ya. Ini sudah pernah panen. Ini dulu sama seperti itu ya. Ini rawa. Tapi kayak ini arealnya ini sudah habis banjir, ini sudah surut ya, rawa-rawa kering. Jadi kalau banjir, kalau musim hujan ini banyak airnya teman. Nah ini tidak pengaruh ya. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi ya pagi ini dengan saya Rifai Makarti. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, bagaimana kabarmu ya? Mudah-mudahan dirimu selalu sehat-sehat, tiada halangan satu apapun, hingga kita bisa berjumpa lagi pagi ini. Oh ya maaf teman-teman ya, pagi ini saya tidak mancing. Pagi ini saya mau, saya tinggal di ladang nih, di belakang saya ini. Rimbun ya, rungkap. Ladang ini sudah lama sekali ya. Sudah ada berapa tahun ini saya tinggalkan. Tahun yang lalu ya sebenarnya tidak ditinggalkan sih. Ada kayu kertasnya ya, kayu akasia. Tapi karena kebakaran hebat tahun yang lalu habis, tinggal 1-2 aja. Nah sekarang mau saya robah fungsi ya teman. Saya tanami sawit. Karena di sini itu programnya banyak sekali sawit. Ada juga sih yang nanam karet, di sini karet sama sawit ya. Tapi kalau bagi saya lebih cenderung ke sawit. Ini sebagai saran juga kepada teman-teman yang lain ya, karena di sini itu pabrik sawit ada, karet sudah ada. Untuk apa kita nanam? Ya nggak apa-apa sih mau nanam kako segala macam. Kalau kako itu kalau kita nggak kompak, saya pernah nanam ya teman, kurang lebih 1 hektar. Tidak bisa dipanen karena kalah sama tupai ya. Kita harus rajin di situ. Kita harus bunuh tupai satu persatu, dus kan kasihan. Oke, ini untuk saat ini saya alih fungsikan untuk tanam sawit ya teman. Oh ya, teman-teman pendukung saya ucapkan terima kasih selama ini telah mendukung saya ya. Untuk sekarang ini, maafkan mungkin besok, hari Minggu lah ya. Insya Allah saya mau mancing. Tapi hari ini saya mau, bagi pengalaman ya. Ya mancing ya, apa sih kerjaan saya hari-hari. Selain saya kerja malam, nah kalau pagi ini teman kerja saya. Saya tunjukkan ya, ini saya tunjukkan yang saya mau mulai nanam lagi ya, sawit, mau nanam sawit. Gimana sih caranya kita nanam sawit itu? Kata teman-teman, wah sawit itu modalnya besar, saya tidak mampu. Ya tidak boleh begitu juga ya. Sawit itu sebenarnya bisa juga dibikin besar-besar, dibikin biaya kecil bisa ya. Seperti saya ini terus terang tidak mampu kalau kita ikuti perusahaan ya, yang harus dalam 1 hektar itu memang sudah dikalkulasi. Mulai penanaman dan penyiapan lahan itu sekitar 40-an juta, bahkan lebih. Nah itu sama bibitnya. Kalau saya tidak teman, ini tidak sampai puluhan juta ya. Yang penting kita bisa beli bibitnya aja. Ya kita beli bibitnya nyicil lah, tidak apa-apa, dikit-dikit ya. Jangan sekaligus. Gimana sih caranya saya nanam untuk hemat biaya? Saya hanya gunakan untuk beli bibit aja. Ya memang bibit saat ini agak melonjak ya. Yang dulunya hanya 20-25, sekarang sudah mencapai 30-35 ribu per pokok. Tapi kebanyakan orang hati-hati ya kalau beli ya, sekarang banyak bibit cabutan. Kalau orang jual murah itu harus kita selidiki dulu, benarkah itu bibit asli? Karena sekarang banyak orang nyambuti di sawit-sawit, di polybag, dijual dengan harga murah gitu. Kalau sama-sama cabutan, bagus kita nyambut aja di sawit-sawit perusahaan itu kan. Banyak itu tumbuhan, kalau sama-sama nyabut, untuk apa kita beli? Ya mungkin buah, tapi saya belum tahu asli buahnya gimana yang cabutan ya. Daripada ragu, saya beli ini teman, bibit ya. Ini saya tanam. Alhamdulillah saya sudah kumpul-kumpul uang, saya bisa beli bibit kurang lebih 100 lebih ya
bisa saya tanam 1 hektar lah untuk yang di sini. Oke teman-teman, gimana caranya? Ikuti saja untuk hemat ya gimana. Karena ini berupa hutan, harus bagaimana sih supaya biayanya nggak terlalu membengkak. Nah ini di belakang sudah ada yang saya jalur ya. Begini nih. Oke, kita alihkan ke belakang ya teman. Maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan tekan tombol loncengnya agar sudah saya jalur ya teman. Nah ke sana. Itu kayu besarnya sebagian belum saya tebang. Karena yang mengganggu pemandangan, yang mengganggu nanti melindungi bibit. Baru 1 bang, 1 pokok ya. Kita jarangi. Nanti setelah jadi, setelah kita tanam, baru kita buka. Kita siapkan hari-hari ke sini ya. Kalau sibuk ya tinggal mancing dulu, nanti besok lusa ke sini lagi. Yang penting usahakan mendekati musim hujan ya teman. Kalau musim hujan kan rawan dari kebakaran itu nggak begitu bahaya ya, nggak jauh dari api. Karena kalau kita rintis total, ini kita tubang total, sebenarnya ya bisa sih. Cuma malah rawannya apa? Takutnya ada orang jahil membakar, akhirnya kita kena sanksi ya teman. Karena saat ini sanksinya keras sekali untuk pembakaran lahan. Jadi kami tidak menggunakan pembakaran lahan. Jadi gunakan begini, sistem jalur, dirawat dengan cara pelan-pelan. Nanti cara nanamnya dan perawatannya berangsur kita tunjukkan ya teman-teman. Sekarang kita fokus dengan penjaluran. Nah ini sudah lurus ke sana kan jalurannya. Gimana sih caranya jalur? Ayo ikuti saya jalur teman-teman. Cara penjaluran ya. Ini ukuran saya 4 meter ya teman. Jadi kita gunakan media 8x8, tapi bintang 5 ya. Ini ada juga yang gunakan kalau tanahnya luas ya 9x9, tapi paling pendek itu 8x8 ya teman-teman. Oke, ini kita ukur 2 kali. Oke, sudah kita ukur 2 kali ya. Sekarang proses 2 kali penjaluran. Kita kasih tajak ya teman. Kita kasih tajak. Baru kita luruskan tajak itu dari sini ya teman. Nah berapa sih tadi itu jaluran itu kita gunakan. Nah ini saya coba. Kalau ada kompas, bagusnya kompas ya teman. Ini saya gunakan kompas HP. Nah ini saya tajak ya. Untuk meluruskan ke sana itu, ini saya gunakan 3 tajak. Nah, coba saya gunakan ini kompas HP ya. Oke, coba saya lihat. Karena saya tidak punya kompas, saya gunakan kompas HP ya. Kalau teman-teman bagusnya punya kompas, jadi enak. Ini saya gunakan kompas HP. Karena sana tadi 58 ya teman. 68. Oke, kita kompas. Oke teman, ini saya gunakan kompas layar. Oke, karena tadi lurusannya ke 60 ya kan, 62 atau 68. Karena pohon ini tidak ganggu pemandangan, kita tumbang dulu, nanti aja terakhir kita tumbang. Ini sudah ada as 2 ya, tinggal kita bikin as lagi 3 yang di sana. Oke, supaya kita hemat kompas saja ya. Jadi kita ikuti jaluran ini ke sana, ke lurusnya ke sini.
ini cara penjalurannya ya teman. Kita gunakan dulu pancang 3 ini untuk meluruskan agar kita mudah untuk melihat kita jalan ke sana. Kita lihat belakang begini pasti lurus atau belum gitu ya. Ini hasilnya. Kan lurus kan? Dari tajak ke 1, ke 2, ke 3 sampai sana itu lurus. Jadi kita mudah, kita ikuti terus ke sana. Ya bukan harus rapat-rapat ya, agak jauh gak apa-apa, yang penting mata kita masih bisa memandang. Nah gitu. Kayu-kayu besar ini tidak apa-apa kalau dia tidak mengganggu. Sementara nanti di perawatan baru kita tumbang satu persatu. Kita jarangi aja dulu. Nah ini sementara untuk penjaluran. Oke, teman-teman, ini untuk nyikat waktu ya. Sekarang saya kasih tahap pengukuran. Sebenarnya penjalurannya ke sana. Gimana cara penanamannya? Karena di sebelah ini punya tetangga. Minimal dari tempat tetangga ini kita kasih jarak 4 meter ya teman. 4 atau 5 meter. 4 meter lah. Karena pelepahnya itu kurang lebih di situ. 4 meteran. Nah, kalau 4 meter berarti 1 ukur ya teman. 1 ukur. Berarti ini yang siap ditanami teman ya. Ini yang siap ditanami. Nah. Berarti tajak yang sana itu siap ditanami ya. Itu. Ini kan 4 meter. Nah nanti yang tahapan kedua, jaluran yang kedua ini kan kita tidak melihat ini ya. Ini tidak melihat. Karena jalur sebelah dengan sebelah ini tidak kelihatan. Gimana caranya tidak segi 4, bisa bintang 5, segi 5 ya, antara 1 gitu ya. Kalau 3 jalur itu jadi bintang 5, tapi kalau 2 jalur hanya segi 3. Caranya di sini nih kita gunakan 1 ukur. Nah nanti sebelah 2 ukur. Jadi 1 ukur kosong, yang kedua ditanami. Nah begitu terus, ini nanti kesananya 2 ukur ya teman, 2 ukur. Ini karena ini dari batas tetangga hanya 1 ukur. Habis itu setelahnya 2 ukur, 2 ukur, 2 ukur, 2 ukur. Jadi 8 meter, 8 meter. 8 meter, nanti saya tuliskan di kertas. Medianya gimana caranya. Nah, ini maaf aja, ini pengalaman yang sudah saya bisa. Karena di sana sudah ada yang panen ya. Dulunya begini, nah, ini saya mau nanam yang kedua ini. Nah ini yang 1 ukur, nanti yang kedua 2 ukur ya teman. 1 ukur pre, 1 ukur ditanam. Nah begitu sebelah sana nanti begitu, karena di sini cuma 1 ukur, di sebelah jalur yang sebelah lagi lah gitu ya. Kita bikin lagi jalur 8 meter ke sana, baru bikin jalur arah kompas tadi. Baru kita kasih lagi di situ cara nanam dari batas orang 2 ukur, jadi 8 meter. Jadi ketemunya ini ditanam, sana kosong. Nah sebelah sana ditanam, sebelah sini kosong. Nah begitu terus. Oke, nanti saya tanamkan saya tuliskan medianya di kertas biar kita paham. Maaf nih teman-teman, ini ku gambarkan ya. Yang ku bilang ini jaluran ya teman, ini jaluran 1, 2, 3, 4. Ini batas antar tetangga ya teman. Ini tadi kan 4 meter. Nah, ini yang 4 meter. Ini 4 meter juga, ini 4 meter. Jadi yang kita isi adalah seperti ini ya teman. Yang ini 4 meter berarti di sini kosong, di sini 4 meter, di sini kosong. Yang ini ke 8 ya teman ini. Berarti yang pinggir sini isi ke yang ke-8. Di sini 8-nya kosong. Di sini 8-nya isi, di sini 8-nya kosong. Nah, begitu juga ke sininya nanti ya, teman. Ini. Nah, begitu. Nah, di sini gitu. Ini dari 8 ke 4 meter, berarti ini ke sini kan 8. Diisi di sini. Dari sini 4 meter, berarti ini kosong. Seterusnya begitu. Jadi ini ukurannya yang sini ke 8, sini juga 8. Nah begitu juga teman, ini sini juga 8, ini 8 nanti jadinya. Karena tadi ini kan rimbun ya teman, ini rimbun ini tadi, tidak bisa dilihat. Kita gunakan 1 ukuran ini, nanti jadinya seperti ini teman. Nah, yang penting ukurannya jangan pindah-pindah ya, 1 ukuran aja gitu. Oke, ini maaf aja ya bagi yang punya modal ya. Ini yang bagi kita yang kayak saya, terus terang kalau saya nyewa alat berat teman,
ngundangnya ke sini aja sekitar kendaraannya itu berapa itu ya? Antara 5 atau 4 juta, bahkan bisa sampai 7 juta sama mobilnya. Nah, belum kerja di sini. Nah, uang segitu kita beli bibit itu sudah dapat. Uang 7 juta itu ya, sudah dapat gitu ya. Kalau merasa keberatan 7 juta ya kita dapat rezeki 1 juta kita beli ya. Wajar lah kita kumpul-kumpul ya. 1 bulan misalkan bisa beli 10 bibit. Ya enggak apa-apa, kalau yang mau nanam cabutan malah enggak usah beli, tinggal nyabut aja di kebun sawit itu. Sekarang banyak orang nanam di cabut ya, itu tadi teman ada juga nanam di cabut. Katanya buah juga kok Pak. Nah, tapi saya ragu karena nanti berapa ya? 4 tahun kita tunggu, 4 kalau perawatannya bagus itu 4 tahun sudah buah. Nah, itu bagusnya kita kalau mampu kita beli bibit aja teman ya, bisa 10 kita beli 10. Bisa 20 kita beli 20, syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa teman langsung bisa beli. Kalau tanahnya ada 1 hektar itu 1 hektarnya isinya 142 pokok ya teman. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua yang ingin nanam sawit ini, saya doakan ya Allah mendapat rezeki, bisa beli bibitnya aja misalkan. Ya syukur-syukur bisa untuk biaya merintisnya apa ya. Kalau merintis sih bisa tenaga kita lah. Kita cicil. Selesai 1 bulan ya 1 bulan enggak apa-apa, yang penting mendekati musim hujan butuhnya, walaupun kemarau juga tumbuh kalau kita beli polibekan, cuman takutnya kemarau itu musim api, nanti setelah mendekati kemarau ini kita rintis ya teman, kita pinggirkan baru kita semprot, jadi andai kata api itu nyerang sawit kita nanti tidak kena begitu. Nah mungkin nanti kita tanam selama 1 tahun kayu ini sudah habis karena kita tumbang satu persatu, rumput pun sudah ganti, bukan pakis lagi atau bukan rumput alang-alang atau ladingan lagi, bisa ganti rumput yang lain lah gitu, asal kita rajin per 3 bulan itu kita semprot. Nah, perawatannya begitu. Oke, sekarang ini sudah ya 1 jalur. Nah sekarang tahap apa ya, untuk menyingkat waktu, ini jalur sudah, kita tahap penanaman ya teman. Pengeceran bibit dulu, habis pengukuran pengeceran bibit. Oke, saya mau ambil bibit dulu ya. Nah ini saya bawa bibit ini yang agak kecil ya, ada juga yang besar, cuman karena untuk ringkasnya saya ambilkan yang kecil. Ada yang besar, enggak apa-apa terlalu besar. Bibit itu umur 1 tahun pun enggak pengaruh sawit ini. 2 tahun pun enggak pengaruh bibitnya itu. Itu bagusnya sawit ini, enggak harus bibit sekian bulan atau sekian tahun ditanam nanti hasilnya, enggak. Kalau sawit biar agak tua bibitnya, 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun pun bisa kita tanam. Cuman ya lebih bagusnya umur-umur 1 tahun atau berapa, yang penting bisa ditanam lah. Ini kisaran umur ini berapa ini. Sebenarnya ini saking padatnya ya, nanti saya tunjukkan, sebagian ada yang besar sudah. Oke. Umur 1 tahunan sudah ini. Oke. Nah, setelah kita taruh, sekarang tahap penanaman ya teman, gimana caranya nanam. Setelah penjaluran sudah kita ngecer bibit. Sekarang tahap penanaman. Nah ini tahap penanamannya ya. Sederhana aja. Nah, saya tundukkan di bawah ya, silo. Setelah bibit kita siapkan, kita tanam. Karena ini hutan, jadi agak hati-hati ya. Cangkulnya benar kena akar. Bismillah. Kalau ada gambutnya kita pinggirkan dulu ya teman-teman. Kalau ada gambutnya, kalau tidak ada gambutnya nggak apa-apa. Takutnya mempengaruhi akar. Takutnya kalau ada api ya, ada api nyebar. Media tanam kita kasih yang agak luas dikit, nggak apa-apa ya, biar akarnya cepat mengembang. Nah.
Ini bibitnya yang kecil ya teman. Sebagian ada bibit besar, ada bibit kecil. Ini sebenarnya bibit besar, cuma sudah kelamaan jadi dia kecil lagi. Oke, kita belah plastiknya. Kita taruh. Bismillah. Nah, cukup begini aja teman. Nah, jadi sudah ya. Sederhana bukan? Nah, sangat sederhana sekali. Jadi sebenarnya kalau kita punya uang lebih sih, bisa kita kasih pupuk perangsang ya, atau pupuk kandang, karena ini jauh dengan jalan. Tidak saya kasih apa-apa, begini pun jadi. Yang penting nanti perawatannya, jangka-jangka sudah dia mulai Oke teman-teman, kita lihat yang sudah ditanam yang lain ya. Bahwa saya nyatakan ada bibit yang besar ini jaluran kita. Nah ini, tadi yang saya review satu pokok aja ya ini. Ini jaraknya 8 meter ya teman. Dari sana ke sini nih 8 meter. Ke sini 8 meter. Nah ini karena mendekati hutan, bibitnya saya kasih makin besar ya yang di pinggir hutannya ini. Untuk menghindari, ini yang nakal ini biasanya teman, landak ya, tapi landaknya di sini nanti kita rawat. Ada teman katanya sudah dijerat kemarin dulu, bulan yang lalu dapat besar yang di sini. Nah ini mudah-mudahan tidak diganggu ya. Nah ini bibit ini sudah besar, ini tahunan sudah umurnya. Nah ini 8 meter ya teman. Nah ini pohon masih besar-besar. Nanti kita kurangi. Nah ini sudah ada saya kurangi satu. Nah itu ini sudah saya kurangi yang dulu ya, ini saya tebang supaya terbuka kena matahari. Nah kan bibitnya sudah kena matahari ya. Nah ini. Nah ini bibit besar teman. Ini sudah saya potong-potong ya, ini rantingnya ini. Ini bahkan sempat tidak saya tempat tanam sudah ada 1 bulan lebih. Ini mulai dari apa ya? Mau lebaran kah? Ini bibit ini. Tidak saya tanam-tanam dia tahan. Padahal sudah saya cungkil sampai mengering ini punya ranting. Ini bibit ini sudah tinggi sebenarnya teman. Sudah kisaran daunnya sudah tinggi ke atas. Ini sudah besar. Sebenarnya ini bibit kasep. Tapi bibit sawit ini tidak ada kasepnya ya teman. Nah ini sudah ya, kita tanam berapa pokok ke sana. Sementara jalur masih kotor ini, tapi sudah kelihatan ya lurusnya ke sana. Oke teman. Nah nanti saya tunjukkan gimana cara orang yang bermodal ya. Ini. Kalau nanya apa bisa berhasil sih? Nah, nanti saya tunjukkan yang saya sudah berhasil ya teman. Ya tadinya begini. Nanti tahap perawatannya kita tunjukkan yang video selanjutnya. Oke teman-teman. Ini nanti saya tunjukkan dulu ke sana yang orang bermodal ya. Ini yang kita dibilang tidak bermodal ini bibitnya dapat beli. Ini kisaran sekarang ya harga yang begini, harga 30, 35. Tapi alhamdulillah ini punya teman ya. Maaf aja ini punya teman, persemiannya sayang teman. Padahal di tengah kampung dicuri orang ya. Sudah ada 3 mobil. Dikiranya yang punya,
Ternyata tetangga kanan kiri karena jauh dari rumahnya. Ternyata orang lain. Nah, sisanya dijual sama saya harga 20.000, teman. Alhamdulillah, karena dari awal tahu bibit ini bagus ya, sudah berapa tahun ini dia mau nanam tidak jadi. Jadi sisanya itu saya beli. Ada berapa lah kemarin sudah saya kasih uang berturut ya, 2 gajian itu saya kasih, setiap gajian saya kasih 1 juta 1 juta. Jadi sudah 2 juta saya kasih ya, nanti kalau ada lebihnya tetap saya kasih lagi ya teman. Karena ini juga nyemainya harus menggunakan tenaga. Alhamdulillah sudah dapat keringanan ya teman. Oke teman, nanti saya tunjukkan yang punya orang yang bermodal ya. Kalau Anda punya modal teman-teman, ini mau saya tunjukkan ya, janji saya tadi. Ini motor saya. Kalau ini perkebunan, ini perkebunan plasma. Nah ini orang yang bermodal ya teman. Nah, digunakan seperti ini medianya. Ini kalau daerah rawa ya, ini bibitnya itu sebenarnya sudah itu umuran kisaran lebih dari 2 tahun itu teman. Itu sampai 3, bahkan sudah mendekati panen sebenarnya ya. Itu masih ditanam. Memang bibit ini tidak ngaruh ya. Permasalahannya itu. Nah ini orang yang punya modal ya teman. Ini cetak lahan seperti ini. Ini sudah menghabiskan dana lebih dari 10 juta ini. Ini kalau 20-an sudah. Kalau sama bibitnya ya sudah mungkin kurang lebih sudah ada. Ini karena menggunakan alat berat ya, alat beratnya bawa ke sini aja, yaitu tadi kendaraannya aja antara 4 sampai 5 bahkan sampai 6 kalau jauh. Nah ini seperti ini. Kayu dikumpul semua di pinggir situ ya. Terus dibikinkan media. Kalau gunung ya tidak dibikinkan media paret ya. Nah ini rawa, ini hanya sekedar saya tunjukkan kepada teman-teman. Perbedaannya saya nanam dengan orang nanam. Ini mengikuti perkebunan ya, perkebunan sawit seperti ini belum disemprot ini. Nah ini mengikuti perkebunan. Nah ini, nah sekarang nanti sekalian saya tunjukkan bagaimana cara saya nanam begitu hasilnya. Bagaimana sekalian untuk hari ini saya mau ke lahan saya yang satunya lagi ya, yang sudah pernah panen ya. Gimana sih hasilnya? Di sana juga rawa begini teman, rawa. Karena saya tidak punya modal, saya tanam begitu aja ya. Tapi hasilnya kayak mana? Kita ikuti. Oke, lanjut kita berangkat lagi naik ini motor. Ini saya tunjukkan lagi ya. Ini medianya sama ini, orang yang berduit, yang punya modal ya, bukan orang berduit, yang punya modal. Ini dia menggunakan alat berat juga. Karena segi perawatannya kurang, sama aja teman hasilnya. Kanan kirinya rungkap. Jadi kalau ada api pun dia masih kena ya kan. Nah akhirnya seperti ini. Nanti jaluran kita juga seperti ini. Tapi kalau kita rajin, ini pinggiran nanti ini akan habis gitu ya. Nah, ini kalau lambat ini musim kemarau ini bahaya juga gitu. Oke teman, untuk perbedaan aja ya teman ya. Oke, nah ini sama aja kan, seperti kita jalur biasa. Padahal ini menggunakan alat berat ini, yang biayanya tadinya puluhan juta itu ya. Karena dari segi perawatannya terlambat, begini hasilnya. Jadi bagusnya uang yang segitu banyaknya untuk biaya perawatan aja ya teman. Oke, lanjut. Tadi itu, nah kasihan sekali ya, yang biaya besar. Nah ini sudah hampir, kalau dirawat ini tidak lama lagi panen ini, buah pasir ya. Ini seperti ini. Oke teman, ini yang biaya besar tadi ya teman. Kita akan membahas sawit yang lanjut. Saya janjikan tadi saya mau ke ladang yang satu ya. Ini ladang saya. Alhamdulillah sudah ada pondoknya. Nah ini sudah saya panen teman ya. Ini sudah pernah panen. Ini dulu sama seperti itu ya. Ini rawa. Jadi kayak ini arealnya ini sudah habis banjir, ini sudah surut ya, rawa-rawa kering. Jadi kalau banjir, kalau musim hujan ini banyak airnya teman. Nah ini tidak pengaruh ya. Nah ini itu buahnya. Nah, ya maaf aja teman, ini segini besarnya ini karena keteledoran saya ya. Ini baru saya pupuk sekitar 3 kali aja, ini saya pupuk 3 kali aja saya pupuk. Nah ini baru disemprot ya, kemarin disemprotkan ini. Nah ini dulu hutan kayak yang tadi ya teman. Ya bukan kita ngendor-ngendori teman, ini saya malah mau memberi semangat kepada teman bagi yang dananya kurang. Kenapa sih? Katanya banyak desas-desus ya dari teman-teman saya. Katanya, nanam sawit itu harus biaya besar. Tidak teman, yang penting ada untuk beli bibit ya.
cara pengerjaannya kita kerjakan sendiri ya teman. Nah ini yang masih kecil, ini berendam air ini. Nah itu buahnya sampai busuk. Nah nanti ke depannya ini akan bagus. Nah nanti kanan kiri ini tanah yang tinggi kita lempar ke sana ya. Ini karena dalam. Nah ini tuh lihat tuh teman, ini masih ada kayu 1-2 kan. Nah lihat tuh masih ada 1-2, ini habis semprot. Ini semua sudah hampir berbuah yang ke sana. Yang ke sana itu belum ya, belum berbuah, belum panen karena dulu bibitnya kecil. Ini bibit yang besar-besar saya taruh depan ini sudah panen. Alhamdulillah sudah 3 kali panen ini. Sudah menghasilkan lah ya. Ini sudah sekali panen karena belum ada separuh. Itu saya terima penghasilannya sudah bisa sampai mendekati 500, 460 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita gencar mupuknya, nah ini padahal pupuk kurang teman. Nah, ini sudah siap panen ya teman, ini buahnya ini. Nah ini setelah panen nanti baru kita pupuk lagi. Nah ini ya, ini sudah panen, insya Allah nanti hari Senin sudah mulai saya panen lagi teman. Ini termasuk kurang buah di perkebunan, tapi alhamdulillah ini buahnya. Nah karena pupuk kompos di bawah ini masih banyak ya. Nah ini areal banjir teman. Nah ini singkong. Oke teman-teman, ini untuk motivasi ya, untuk penyemangat teman-teman, jangan sampai kendor ya ke depannya. Istilahnya kita coba ikuti saya cara nanam saya ini. Kalau memang modalnya kurang, nah itu buah sudah mulai nah itu. Nah ini yang bibit besarnya saya simpan di depan teman. Nah ini sudah mulai minta panen ya. Ini hari Senin insya Allah saya panen ini. Ini yang bibit besar-besar, ini yang kering karena tidak ganggu air, dia cepat teman perkembangannya. Padahal ini baru 3 kali saya pupuk karena kompos ini. Nah setelah ini kita harus rajin pupuk karena kompos sudah mulai habis ya. Nah gitu. Nah ini lihat ini teman, buahnya keliling. Tadi lupa ya, apalagi kalau dipupuk. Itu cara panennya, mungkin bertanya cara panennya gimana. Itu kalau sudah normal, asal kita tidak menurunkan buah mengkal, itu 1 bulan 2 kali ya teman. Tapi ini belum saya gunakan 1 bulan 2 kali. Ini 2 bulan saya bikin 3 kali. Saya usahakan begitu karena kadang buah mengkal masih saya turunkan kan. Kalau buah masak aja belum mencukupi karena ini belum buah semua ya, bahkan setengah hektar aja belum. Nah mungkin itu aja penyampaian dari saya. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk kita review sawit, untuk nanam sawit ya. Ini umurnya, ini sudah dipanen. Ini kurang dari 4 tahun padahal ini teman, sudah baru sekitar 3 tahunan, 3 tahun ya, pokoknya kurang dari 4 tahun lah. Ini sudah panen, sudah saya panen 2 kali, tapi belum penuh ya, 1 hektar belum full, baru setengah pun kurang karena ini yang besar-besar panen duluan. Di sana masih kecil-kecil bibitnya dulunya kan, terlalu kecil yang kayak kita tanam tadi, terlalu kecil, ada yang besar. Nah ini yang besar, ini tadinya besar sudah. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk reviewnya sawit di sini. Ini yang saya tunjukkan. Kenapa saya tunjukkan yang sudah panen? Karena biar untuk motivasi bahwa memang bisa dengan cara begitu, gitu ya, dengan cara perawatan begitu. Nanti selanjutnya masalah merawatnya, kalau teman-teman masih istilahnya video saya ini ditanggapi dengan bagus, istilahnya ingin tahu gimana cara merawatnya ke depannya, nanti saya posting kembali caranya merawat yang kita tanam tadi teman ya, karena kanan kirinya kan masih blukar itu. Gimana sih caranya bisa sampai terang begini? Ini perawatannya simpel sekali teman. Kalau ada waktu ya kita rawat. Minimal tuh sebenarnya sih kalau bagusnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita rawat ya. Kita semprot kayak ini 3 bulan baru saya semprot. Nah itu nanti sudah begini, sudah hasil ini. Hasil panen bisa sudah untuk nyemprot ini. Untuk beli racun plus pupuk. Untuk sementara ini racun ya. Racun kemarin 300 berapa itu. Nggak habis. Yang mereknya kuat itu 300 lebih aja, itu 5 liter ya, ternyata enggak habis juga gitu. Hasilnya ini sudah sekali panen bisa mencapai 400, kemarin terakhir 460 saya terima ya, 460.000. Nah berarti kan sekali panen bisa untuk beli obat semprot.
Nah, panen kedua bisa untuk kita beli pupuk. Nah, begitu teman ya. Kalau sudah panen ya, memang perawatannya masih kecil. Kalau masih kecil tuh yang penting kanan kiri ini bersih ya. Kanan kirinya aja kita bersihkan untuk menghindari api aja, menghindari api. Kalau ada bakaran itu aja, kalau ada kebakaran ya alhamdulillah gitu ya. Oke, itu aja dulu, saya ucapkan terima kasih. Yang baru gabung silahkan tonton video saya, dan jangan lupa ya like dan subscribe di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan tekan tombol loncengnya agar ini. Dan bagi teman-teman saya semuanya, yang pendukung saya ya, yang setia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf saya apabila saya punya tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf. Oke teman-teman, nah, insya Allah nanti besok ada waktu mancing ya. Hari ini saya kerja, nanti besok mancing, besok lusa ke ladang lagi. Nah, begitu aja caranya kita kerja. Kita gunakan, kalau ada kerjaan lain, misalkan nih orang harian, misalkan kan ada yang nyuruh harian, silakan harian. Nanti setelah harian ada waktu kita ke ladang lagi, supaya hasilnya seperti ini. Ini kita tinggal menunggu hasilnya ya teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Salam satu hobi dari saya, Rifai Makarti. Sip.